Viral jawaban telak Capres Anies Baswedan teruntuk Presiden Jokowi yang dalam pidatonya di sidang tahunan MPR mengungkapkan soal capres penggantinya di tahun 2024. Menurut Jokowi, bukan soal sosok, tapi soal kesanggupan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Anies, yang jadi rujukan kami adalah konstitusi. Kebijakan bukan soal selera penguasa. Baru-baru ini, dalam pidatonya di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menyinggung soal tantangan yang dihadapi oleh pemimpin ke depannya. Menurut Jokowi, Presiden 2024 bukan tentang siapa yang menjadi presiden. Bukan hanya itu, tapi apakah sanggup atau tidak untuk melanjutkan segala apa yang dilakukannya. Oleh karenanya, bakal calon presiden atau capres Anies Rashid Baswedan merespon pernyataan presiden tersebut. Anies menjawab tantangan itu dengan menyebut, selama 78 tahun Indonesia berdiri bukan hanya dipimpin oleh satu presiden. Kita merdeka bukan 5 tahun yang lalu. Kita merdeka 78 tahun yang lalu. Dan selama 78 tahun lalu itu, ada banyak presiden yang sudah bekerja. Ada jutaan orang yang sudah berkarya. Ini bukan karya satu orang. Ini bukan karya satu presiden. Ini adalah karya begitu banyak lintas generasi, kata Anies usai mengikuti upacara di kawasan Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Anies mengemukakan setiap 5 tahun masyarakat Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan presiden pemimpinnya. Kita menentukan apa yang sudah diraih, apa yang akan dikerjakan 5 tahun berikutnya. Dan itu pasti ada yang disebut sebagai keberlanjutan. Pasti juga ada selalu yang disebut dengan perubahan. Pasti. Dan itulah yang ada di seluruh bangsa di dunia ini, ujar Anies. Mantan Mendikbud ini juga meyakini nantinya konstitusi yang sudah dirancang para pendiri negara akan menjadi rujukan dan pegangan. Saya yakin yang menjadi rujukan adalah konstitusi kita. Apa yang dirancang oleh pendiri republik ini, itu yang jadi pegangan, ujarnya Anies lagi. Jadi, kedepannya itu, janji kemerdekaan, saya istilahkan tadi, yang menurut saya perlu jadi perhatian justru aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek pemerataan. Itu yang harus kita perhatikan, lanjutnya. Bahkan sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu menekankan, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan hanya berdasarkan selera pemimpin. Sebab sebuah kebijakan yang diambil pemerintah akan memberi dampak pada banyak aspek, baik ekonomi maupun sektor lainnya. Jadi, bukan berdasarkan selera A, B, atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan tersebut, kata Anies dalam keterangan tertulis Selasa 25 Juli 2023 sebagaimana dikutip dari Metro TV. Anies mengatakan, ketika ada persoalan seperti transportasi umum, kepala daerah tidak datang lalu memberikan solusinya, tetapi menentukan target yang ingin dicapai dan dibahas bersama seluruh stakeholders. Jadi bukan selera, saya akan teruskan atau tidak teruskan, tetapi justru libatkan semua, ungkap Anies. Anies menilai ada 3 hal yang harus menjadi acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan, yaitu ilmu, data, serta fakta.
Ketiga faktor ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan dalam prosesnya dinilai secara objektif. Menurut Anies, bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil. Sebaliknya, bila tidak, jangan diambil keputusan tersebut. Saya berharap ke depan kita harus mengedepankan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tetapi tidak memasukkan data-data, fakta, dan pandangan para ahli, ujar Anies. Bahkan dalam acara podcast YouTube Refli Harun pada 3 Desember tahun 2022 lalu, Anies berjanji akan mengoreksi segala kebijakan yang ada. Kata Anies soal proyek kereta api cepat dan ibu kota negara atau IKN, menjelaskan dirinya akan melakukan koreksi. Kata Anies, koreksi kebijakan kereta api cepat dan IKN adalah hal wajar dalam setiap periode kepemimpinan. Ini seperti yang kita lakukan di Jakarta, ungkapnya. Termasuk soal koreksi kebijakan kereta api cepat dan IKN. Kata Anies, langkah koreksi dibutuhkan dalam mewujudkan harapan bersama, yakni memakmurkan rakyat. Koreksi yang akan dilakukan, kata Anies, bukan sekedar selera. Jika undang-undang memungkinkan koreksi dilakukan, akan kita lakukan. Semua harus sesuai konstitusi, ungkap Anies. Menurut Anies, dalam pemerintahan selalu ada 2C, yakni change dan continuity. Tidak bisa hanya 1C, ungkapnya. Sebelumnya, dalam pidato di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2023 kemarin, Presiden Jokowi menyinggung soal tantangan yang dihadapi oleh pemimpin ke depannya. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai apa yang sudah dimulai saat ini, katanya. Pemimpin yang harus dibutuhkan menurut Jokowi ialah harus memiliki keberanian. Sebab pemimpin yang selanjutnya itu harus memiliki napas panjang untuk meneruskan pemerintahan yang ia pimpin saat ini. Kepala negara mengungkapkan kalau tantangan ke depan tidaklah mudah, sebab seorang pemimpin juga harus berani mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.